Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlog RBW. Masih bersama saya Wasis Roybati. Untuk pembuatan video kali ini dan sebelumnya juga saya juga mohon maaf kepada semua yang menemukan video ini. Jadi memang video saya itu tidak terskrip ya. Jadi saya nggak terbiasa untuk membuat skrip, membaca gitu. Jadi ya langsung aja. Dan kebetulan saya itu seorang yang otodidak, yang terbiasa berpikir otodidak. Saya bukan akademisi dari sekolah. Sorry, ini saya harus membawa papan tulis ya sambil biar enak. Jadi video-video saya itu sebenarnya ketika kita membahasnya, apa yang dibahas sebenarnya memiliki satu kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya itu berpikirnya gini ya, jadi dari pengalaman hidup bahwa sebenarnya hidup itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ini sama seperti dengan tubuh manusia ya. Sorry, ini jadi gambarnya segini aja. Jadi hidup itu ya ini kompleks atau komplit, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hari ini di kita masalah hidup itu ya, jadi ilmu pengetahuan atau pemahaman tentang hidup itu kita itu lebih banyak ke parsial atau separuh-separuh, tidak menyeluruh. Jadi ketika membahas pengetahuan ya berarti ya harus membahas logika, membahas tentang sesuatu hal yang gaib di luar kita, itu masuk ke ranah agama, masuk ke apa. Jadi hidup itu sebenarnya nggak seperti itu juga gitu loh. Jadi hidup itu kompleks. Bahkan kalau kita mau berpikir lebih jernih, sebenarnya kalau saya menyebut mungkin yang dari 100% itu mungkin yang logika, yang nyata itu hanya 30%. 70% ini sesuatu yang kita itu belum mampu menalar kehidupan ini. Dari hidup kita saja, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, kita pun juga nggak kesemuanya itu bisa dinalar. Ilmu pengetahuan pun juga belum bisa menemukan logikanya itu bagaimana. Ya sekarang gini aja, kita itu dari sebuah sel sperma yang hanya mungkin ya semacam bakteri, itu bisa tumbuh menjadi tubuh kita seperti ini. Dan tubuh itu memiliki banyak hal yang sesuatu yang belum mampu ilmu pengetahuan itu mencerna. Dan itu adalah sebagai sesuatu yang gaib, sesuatu yang sesuatu yang di luar nalar kita gitu loh. Jadi kita itu masih belum mampu. Ini ada rambut, di sini ada rambut, padahal ya ini satu saluran. Kenapa ini bisa berbeda? Kenapa ini tidak juga bertumbuh rambut gitu loh? Kenapa ada gigi, ada bisa mampu mengeluarkan tulang, semacam tulang, ya hanya di situ aja. Terus kuku kita, tubuh kita, jantung, paru-paru, lambung, usus, ya semuanya itu ya sebenarnya ya kalau dipikir ya sesuatu yang nggak masuk akal juga gitu, tersusun seperti itu. Kita akhirnya menerima menjadi masuk akal karena ya kita sudah terbiasa sama ini di dalam perut kita itu ada kotoran, ada tai. Ya kita juga kan katanya itu membawa bakteri, tapi kita membawa kemana-mana kotoran di dalam tubuh kita juga nggak ada masalah gitu. Yang katanya karena di situ ada semacam antibakteri yang bagaimana ya, tapi intinya kan kita membawa bakteri di dalam tubuh kita gitu. Jadi kehidupan itu sesuatu hal yang sangat kompleks antara satu dengan yang lainnya. Terus kalau yang di dalam agama kan disebutkan bahwa kehidupan itu tidak dicipta
dalam bentuk kesia-siaan itu semua, yang semuanya itu berguna. Bahkan kotoran di dalam tubuh kita itu juga juga memiliki guna, meskipun kita nggak berguna, tapi juga memiliki guna untuk yang lainnya, untuk kehidupan yang lainnya, untuk tumbuhan, untuk apa, mikroba, untuk bakteri atau apa, bahkan ya untuk manusia pun juga. Tapi kan segala sesuatu itu kan nggak bisa serta merta seperti itu. Kamu bawa tai dalam kantong plastik, kamu kemana-mana kan ya nggak mungkin gitu loh. Untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna kan dia harus diolah, harus dijadikan sesuatu dulu, bisa menjadi gas, bisa menjadi bahan bakar atau apa, itu kan melalui proses, melalui ilmu pengetahuan. Nah, di kehidupan kita tuh sudah terbiasa digunakan untuk apa ya, logika, sesuatu hal yang nyata, semua rata-rata berpikir apa, mengajarinya seperti itu. Dan mungkin sebagai poin yang harus menjadi catatan pemahaman semuanya, bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu rata-rata dari luar negeri semua itu loh. Dari luar, entah itu tentang agama, entah itu tentang pengetahuan logika, itu rata-rata dari kita transformasi dari pengetahuan orang lain. Sedangkan transformasi pengetahuan itu terkait dengan masalah komunikasi, masalah bahasa, dan kita itu mungkin agak lemah tentang pemahaman bahasa, sehingga transfer sains, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan atau terus iptek, teknologi, ini kan rata-rata dari orang lain yang diajarkan ke kita gitu. Dan seringkali kita itu menerjemahkannya itu terlalu apa ya, karena ini tadi loh, kita itu melihat, membahas segala sesuatunya itu kan secara parsial, hanya dari satu sisi, sehingga tidak menyeluruh. Padahal seharusnya kehidupan itu ya menyeluruh, antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Mungkin kalau kalau kita semua pernah melihat meme atau anekdot atau lelucon yang kalau di luar negeri itu ijazah itu ijazah itu nomor 2, yang penting kan skill, nggak peduli apapun, ijazah SD SMP nggak masalah, yang penting dia itu mampu bekerja. Kalau di Indonesia itu ijazah yang tertinggi, sarjana. Jadi syarat mencari pekerjaan di Indonesia itu ada sarjana, penampilan menarik, penampilan, terus apalagi berkelakuan baik. Wah, banyak persyaratannya itu yang dianggap sesuatu yang nggak masuk akal. Sedangkan di luar negeri enggak. Nah, mungkin di luar negeri itu orang sudah terbiasa mencermati atau menjalani hidup itu sudah kompleks, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari seluruh tubuh manusia ini mereka sudah terbiasa melakukan menjalani hidup ini, mereka sudah kompleks gitu. Ketika dia membutuhkan skill, misal orang itu yang dibutuhkan orang IT yang berkeahlian di bidang komputer atau teknik, ya secara nggak langsung karena mereka sudah terbiasa berdedikasi tinggi, otomatis ketika dia tuh mencari orang ahli IT, ya dia sudah mendapatkan orang ini sudah kompleks, dalam arti ya dedikasinya dia tinggi, terus skillnya itu dapat, attitude-nya dapat. Karena gini, attitude atau perilaku, meskipun orang mengatakan akhlak, kan hari ini yang kita didoktrin akhlak itu karena agama, sebenarnya nggak juga. Orang ketika memiliki pengetahuannya tinggi atau peradabannya tinggi, ya mereka memiliki attitude yang tinggi juga itu, karena mereka sudah memahami bahwa apa, anak ya, contoh anak kecil ya, anak kecil dia ngelempar kaca rumah tetangga,
terus berteriak-teriak. Karena apa? Karena memang apa, logikanya, pemikirannya kan belum terlatih untuk berlatih seperti itu. Sehingga eh, apa, ketika orang itu belum memiliki pemahaman, ya kadang-kadang attitude-nya itu seperti anak kecil. Sedangkan di luar negeri itu karena orang-orang itu sudah terbiasa, terlatih untuk berpikir dari A sampai Z tentang kehidupan itu, sehingga mereka sudah terlatih ketika dibutuhkan untuk sebuah kinerja, dia membutuhkan pekerjaan, sebuah perusahaan atau apa membutuhkan pekerjaan, ya mereka sudah kompleks, ya mereka memiliki attitude, sudah memiliki skill, memiliki pemahaman tentang apa ya, orang itu ketika sudah memiliki pengetahuan, kesadarannya itu muncul, kesadaran hidupnya itu akan muncul dengan sendirinya itu loh, tanpa dikomando, ya enak. Sama mungkin apa ya, kalau kalau Anda di dalam dunia pertukangan itu ya, Anda mengerjakan, kalau di dalam pertukangan itu ada tukang sama kuli atau pembantunya tukang ini. Ini kalau mereka sudah sinkron ini ya enak. Si tukangnya itu membutuhkan apa, kulinya yang membantu ini sudah menyiapkan. Oh ini mau masak ajian, ya dia harus menyiapkan semen-semennya sudah disiapkan. Ini membutuhkan pasir, ya dia langsung mengambilkan pasirnya, kan sebenarnya untuk mempermudah pekerjaan. Ketika mereka sinkron, ya otomatis pekerjaan itu lebih mudah. Sama juga di kehidupan pekerjaan lainnya, ketika apa ya, kita itu melakukan dengan satu tim yang memiliki pemikiran yang sama, sinkron pemikirannya, ya enak, pekerjaan itu akan jauh lebih mudah, lebih baik. Dan inilah permasalahan-permasalahan kita yang ada di Indonesia. Sedangkan titik awalnya itu kan sebenarnya kepada masalah SDM. SDM tadi. SDM berangkatnya sumber daya manusia itu dari filosofi hidup, semangat hidup. Filosofi hidup. Jadi filosofi hidup itu bukan pelajaran filsafat yang Anda, artinya gini, ada sesuatu hal atau filosofi atau niat, ada sesuatu hal yang di dalam batin seseorang itu, dia tuh bahwa saya hidup mau kemana. Ini yang kita itu yang rancu selama ini di otak kita, otak masyarakat kita tuh rancu, yang antara pengetahuan yang seharusnya ilmu tadi itu, ilmu sesuatu hal yang sebenarnya berguna untuk sumber daya manusia atau merubah perilaku manusia, perilaku, pandangan hidup. Ini dasarnya adalah ilmu tadi, ilmu bahwa ya kita diajari ini dan itu, sebenarnya kan itu ilmu, sesuatu hal yang kita belum tahu dimasukkan ke pikiran kita dari kecil. Oh seperti ini, kalau buang air besar di sini tempatnya, dengan orang tua seperti ini. Sebenarnya kan itu adalah sebuah pelatihan hidup. Nah, yang paling krusial di kita, karena kita itu tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu hal tentang hidup itu. Karena gini, orang-orang itu mau melakukan sesuatu kan pada dasarnya untuk mencari makan tadi. Asalnya kan mencari makan. Dari mencari makan ini, dia itu akhirnya harus berpikir bagaimana bisa bergerak untuk makan. Orang luar itu sudah terbiasa untuk berpikir bagaimana bertahan hidup untuk mencari makan. Sedangkan kita, sumber daya alam kita ini sudah berlimpah, sehingga kadang-kadang otak kita itu tidak terlatih untuk berpikir melakukan sesuatu hal supaya bisa dapat makan. Sehingga karena tidak terbiasa berpikir, otak kita menjadi buntu. Karena otaknya buntu, tidak terlatih untuk berpikir, ya otomatis yang kita dapatkan SDM rendah. Dan semuanya ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kadang-kadang kita
perlu pembahasan ini tidak hanya satu titik, jadi harus diingatkan bahwa pembahasan ini sebenarnya untuk berkaitan dengan yang lainnya, karena berkaitan gitu loh. Pemahaman ini saling berkaitan. Dan semoga di channel ini nanti semakin saya itu kan bukan orang akademis, tapi saya itu sudah terbiasa untuk berlatih, berpikir tentang kehidupan ini sudah dari waktu ke waktu. Sharing lah, saya ingin sharing dengan semua yang menemukan video saya, semoga bisa memberikan gambaran, memberikan ya masukan lah, dan semoga berguna bagi semua, dan tetap semangat untuk menjadi orang Indonesia yang jauh lebih hebat di masa mendatang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Indonesia hebat.